Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Damar Saloka. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri di Gunung Ijen. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kereta dari stasiun Kalibaru berhenti di jalur 3. Kereta mendesir pelan. Tidak ada aspal mengepul atau debu-debu yang terlihat karena sudah gelap. Riuh rendah orang-orang mulai keluar dari dalam gerbong karena tampak kosong dan lengang. Barangkali kereta stasiun pemberhentian ini adalah stasiun terakhir. Sudah tidak ada pemberhentian lagi di ujung sana. Kita turun di sini, Indri. Ya gas, udah sampai, ayo turun. Saya dan Andri adalah orang terakhir yang turun dari gerbong. Akhirnya sampai juga, gumamku dalam hati. Meski hanya 2 jam di dalam kereta yang ber-AC, tapi saya selalu merindukan udara bebas di luar. Udara bebas memang lebih nikmat. Saya lihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 7 malam. Itu artinya sudah mulai menjelang malam kalau di sini. Saat ini saya berada di stasiun Karangasem, Banyuwangi. Stasiun ini tidak begitu luas. Bangunan-bangunan yang ada di dalam stasiun tampak sederhana. Masih bergaya-gaya Belanda. Meski demikian, kondisi stasiun saya nilai cukup bersih dan nyaman. Malam ini terasa sepi sekali. Hanya terlihat satu orang karyawan stasiun. Ia berbaju putih dan celana biru tua, sama seperti pada umumnya, seragam dinas karyawan PT KAI. Saya dan Andri baru saja turun dari gerbong, dan karyawan stasiun tersebut tampak memperhatikan saya dan Andri. Barangkali karena tas carrier kami yang besar ini. Memang sih, saya juga kadang berpikiran seperti itu. Siapapun yang bawa tas setinggi Monas, pasti jadi pusat perhatian. Tidak banyak yang bisa saya gambarkan dari stasiun Karangasem ini. Selain kesunyiannya dan kesederhanaannya, saya dan Andri berjalan melewati rel demi rel yang berada di jalur lain. Hingga tiba-tiba, saya berhenti mendadak karena satu hal yang menurut saya aneh dan unik. Itu sepeda motor, Dri. Tanyaku kepada Andri yang juga ikut berhenti. Iya, Gas. Pasti baru pertama kali lihat yang begituan ya? Jawab Andri sambil tersenyum. Asli, gue baru tahu kalau ada sepeda motor yang jalannya di rel kereta. Balasku dengan mata berbinar-binar menatap kepada sepeda motor yang sedang saya bicarakan ini. Andri hanya tertawa melihat orang Jakarta seperti saya mendadak jadi orang desa yang kurang pergaulan. Fotoin gue dong, Diri. Saya berikan handphone saya kepada Andri dan saya langsung naik ke atas motor kereta tersebut. Gak peduli, mumpung sepi. Saya bergaya seakan-akan saya baru saja menciptakan terobosan baru kendaraan anti macet, yakni Seperta. Sepeda motor yang melintas lewat jalur kereta. Buset, pasti macet kalau dipakai di Jakarta. Saya dan Andri berjalan menuju pintu keluar stasiun. Tiba-tiba karyawan stasiun yang saya bicarakan sebelumnya memanggil-manggil dari jauh. Mas, habis naik gunung ya? Spontan saya dan Andri berhenti dan melihat kepada karyawan itu yang sedang berjalan mendekati kami. Iya, jawab Andri. Naik gunung apa? Dia semakin mendekat. Gunung Raung. Kali ini saya dan Andri menjawab bersamaan. Karyawan stasiun itu pun sampai di hadapan kami. Sepertinya dia tertarik karena dari tadi memang sudah memperhatikan kami dari jauh. Wih, keren mas. Berapa hari naiknya? Saya lihat-lihat karyawan ini masih muda, lebih muda dari saya dan Andri. Pantas saja dia kerja sampai malam-malam begini. Memang sih, nasibnya dia mungkin yang junior, harus pengalaman dulu kerja malam-malam. 3 hari 3 malam, jawab Andri kemudian. Karyawan tersebut tampak antusias. Mungkin dia salah satu dari sekian banyak orang Banyuwangi yang belum pernah merasakan naik Gunung Raung yang terkenal dengan jalur ekstrimnya itu. Akhirnya saya ceritakan sedikit kisah pendakian Raung kemarin supaya bisa menjadi motivasi untuk karyawan ini. Obrolan yang singkat, tema tentang gunung pun usai. Karyawan tersebut kemudian menanyakan tujuan saya dan Andri.
Dan seketika itu, saya ingat sesuatu yang penting. Andri, gue butuh kendaraan nih. Aku ada sepeda motor, tapi besok tak pakai berangkat kerja. Jawab Andri tidak bisa membantu lebih banyak. Mas, kalau di sini ada persewaan sepeda motor? Tanyaku kepada karyawan tadi. Karyawan tersebut malah diam. Tapi sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Atau barangkali sedang mengingat-ingat sesuatu. Ada mas, tunggu di sini, saya masuk ke dalam sebentar. Si karyawan jalan cepat menuju ke ruang kerjanya. Kami pun menunggu. Tidak lama kemudian dia datang kembali. Ini kebetulan motor teman saya nganggur, kalau mau bisa disewa. Ujar karyawan tersebut begitu sampai lagi di hadapan saya dan Andri. Berapa mas? 150.000 sehari mas. Mahal juga sih, tapi uang saya masih mencukupi. Motornya apa mas? Tanya Andri. Mega Pro. Pantes saja. Ya udah, oke mas. Tanpa pikir panjang saya ambil aja. Lebih mahal sedikit bukan masalah. Yang penting saya bisa menghemat waktu dan tenaga. Saya nggak kuat lagi kalau harus muter-muter Banyuwangi untuk mencari persewaan sepeda motor yang murah. Setelah deal, saya, Andri, dan karyawan tersebut menuju tempat parkir sepeda motor yang letaknya di halaman depan stasiun. Sama seperti bagian dalam, bagian luar stasiun juga sama sepinya. Tampak beberapa warung kopi masih buka. Beberapa bapak sedang asik bermain catur di bawah temaram lampu warung. Rokok dan kopi setia menemani mereka. Kami pun sampai di parkiran sepeda motor. Ini mas motornya. Karyawan itu menunjukkan sepeda motor merek Mega Pro berplat P. Saya keluarkan uang 150.000 plus KTP sebagai tanda jaminan. Setelah itu saya bawa keluar motor tersebut dari parkiran. Saya pikir-pikir mudah juga bisa menyewa motor hanya bermodal uang 150.000 dan KTP. Saya sudah bisa dapat motor seharga 20 jutaan lengkap dengan STNK. Si karyawan gak takut kalau motor ini saya bawa lari. Pasti karena itu motornya temannya. Saya bodo amat deh. Saya dan Andri akhirnya keluar dari stasiun Karangasem Banyuwangi. Saya menaiki kendaraan baru saya, Mega Pro. Dan Andri naik motornya dia sendiri, yakni KLX motor trail warna hijau. Andri mengajak saya untuk menginap di kosannya malam ini, dan saya berencana untuk mendaki Gunung Ijen pagi dini hari nanti. Srak, suara pintu pagar ditarik. Andri membuka pintu gerbang rumah kos-kosannya. Pertama kali masuk, saya lihat kos-kosan Andri ini cukup bagus. Halaman parkirnya luas, bisa menampung 3-4 mobil, dan beberapa sepeda motor. Rumah kos ini memiliki 2 lantai, dan kamar Andri ada di lantai 2 paling ujung. Kok sepi, Andri? Tanyaku begitu naik ke lantai 2. Ya, ini emang sepi gini kos-kosannya. Tapi ada yang ngisi kan? Ya ada, entahlah, aku juga gak tahu. Biasanya gak sepi-sepi banget kayak gini. Saya ikuti Andri sampai ke kamarnya yang ada di ujung lorong. Sekilas selain luas, kos-kosan ini juga bersih untuk ukuran kosan anak cowok. Cat orange pada dinding dan biru tua pada pintu terlihat masih baru. Rak-rak sepatu di depan masing-masing kamar juga terlihat rapi. Tidak seperti umumnya anak cowok yang tidak menata rapi sepatunya di rak. Saya lepaskan tas carrier saya yang super berat ini. Sepatu gunung saya yang masih basah karena kehujanan saat di Raung kemarin juga saya lepas. Karena saya pakai terus harian ini, maka bisa ditebak seperti apa bau kaki saya saat saya lepas sepatu. Andri, gue boleh nyuci nggak? Boleh gas. Ada tempat jemurannya juga di sana. Andri menunjuk pada lorong lain agak jauh. Karena saya bingung, maka Andri mengantarkan saya menuju tempat nyuci yang dimaksud. Saya takjub. Ternyata rumah kos Andri ini lebih luas dari yang saya kira. Masih ada beberapa deret kamar kos di lantai 2 ini. Lalu ada pohon mangga yang tumbuh di halaman tengah rumah. Daun-daun dari pohon mangga itu berdekatan dengan lantai 2 tempat jemuran. Andai saja pohon itu berbuah, anak-anak kos lantai 2 ini pasti senang bukan main, karena bisa memetik mangga tanpa kesusahan. Kesan yang sama masih terasa begitu saya lihat kamar-kamar yang lain di lantai 2 ini. Semua bersih dan juga sepi. Rumah yang begitu besar tapi rasanya cuma saya dan Andri saja yang menghuninya. Andri kembali ke kamarnya. Sekarang saya sendirian di tempat nyuci yang remang-remang di bawah pohon mangga yang besar. Semua pakaian saya yang basah oleh-oleh dari Gunung Raung saya cuci. Kaos kaki saya yang berbau neraka juga saya cuci. Sedangkan sepatu gunung saya biarkan saja.
Lebih baik saya jemur saja. Sambil mencuci, saya ditemani suara percikan dari air keran. Tidak ada suara lain. Malam-malam begini saya jemur pakaian. Ternyata capek juga menjemur pakaian setelah naik gunung. Sebelum kembali ke kamar Andri, saya sempatkan untuk jalan-jalan sebentar di lantai 2 rumah ini. Barangkali Andri juga sudah tidur di kamarnya kecapean. Saya kembali takjub. Ternyata ada ruang fitness juga di lantai 2. Ruangannya berada di ruang tamu. Saya baru sadar padahal saya tadi juga lewat ruang tamu ini. Saya coba alat-alat fitness yang ada, meskipun tidak selengkap di tempat gym, tapi untuk keperluan olahraga anak kos ini sudah sangat cukup. Saya coba lihat-lihat ke arah lain, masih sama, sepi, dan rata-rata kamar mati lampunya. Mungkin penghuninya sedang keluar. Tidak ada hal unik lagi yang saya temukan selain kamar yang sepi, lalu saya putuskan kembali ke kamar Andri. Badan saya sudah capek dan pegel. Tinggal sholat lalu tidur sambil menunggu jam 12 malam tiba. Saya bangun saat alarm di handphoneku berbunyi tepat pukul 12 malam. Andri ikut bangun. "Andri, udah jam 12 nih, gue berangkat sekarang ya." Andri tampak masih mengantuk, tapi dia paksakan bangun. Saya ke kamar mandi dulu untuk cuci muka. Barang-barang yang mau saya bawa sudah saya siapkan sebelum tidur tadi. Jadi sekarang tinggal berangkat saja. "Nih Gas, pakai jaketku aja." Andri meminjami jaketnya. Jaket gunung saya basah kuyup dan lagi dijemur. "Hendrik, gua pinjam sendal jepit ya." Saya lupa kalau sepatu gunung saya basah. Saya nggak membawa banyak barang. Rencana pendakian kali ini tidak begitu lama. Saya hanya ingin summit attack ke Gunung Ijen, sekaligus melihat fenomena Blue Fire-nya yang sangat terkenal itu. Menurut penelitian, fenomena Blue Fire tersebut hanya ada 2 di dunia ini. Satu di Islandia dan satu lagi di Gunung Ijen. Setelah itu siang hari, saya sudah pulang ke kos Andri lagi. Jadi tidak perlu membawa banyak barang. Andri memberikan arahan kepada saya, rute-rute dari Banyuwangi kota ini hingga ke pos pendakian Gunung Ijen. Pos pendakian tersebut namanya adalah Pos Paltuding. "Rutenya gampang kok. Sejam saja sampai ke Paltuding dari sini." 1 jam naik sepeda motor cukup dekat sih menurut saya, daripada macet di mobil berjam-jam seperti di Jakarta. "Tapi hati-hati Gas, nanti kamu akan lewat jalan yang sepi dan menanjak. Maklum, nanti kamu kan lewat kaki gunung, jadi suasana bakal gelap dan dingin." Andri mewanti-wanti. Ngeri juga saya naik motor sendirian tengah malam di jalanan sepi di kaki gunung pula. "Tapi tenang aja Gas, nanti begitu kamu sampai Paltuding, di sana bakal ramai kok." Kali ini saya cukup yakin dan percaya diri. 150.000 untuk motor Mega Pro ini mulai terasa manfaatnya. Saya bisa ngebut kalau ada apa-apa di jalan, tapi semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Ya udah Andri, gua berangkat sekarang ya." Andri membukakan pintu gerbang. Saya menyalakan motor, Andri menutup gerbang lagi. "Bismillah." Saya siap meluncur. "Hati-hati Gas," ucap Andri sebelum gerbang ditutup rapat. Saya siap jalan, tapi tunggu dulu. Sepersekian detik sebelum saya tarik kopling dan gas, saya melihat hal yang mengagetkan. Saya lihat ada seseorang yang mengintip dari dalam kos-kosan Andri yang sepanjang malam tadi sepi. Andri sudah menutup rapat gerbangnya dan saya sudah menjalankan motor. Pelan saya pacu motor dan saya mendengar suara keramaian dari dalam kos-kosan Andri. Padahal sejak kedatangan saya ke sana, semuanya tampak sangat sepi. Saya lihat dari kaca spion, tampak dari kejauhan lantai 2 kos Andri penuh dengan orang yang sedang berdiri. Saya semakin mendekat. Perlahan bayangan hitam dari dalam kabut mulai terlihat lebih jelas. Lebih jelas lagi, dan apa yang saya lihat ternyata adalah orang. Gumamku dalam hati. Baru setelah motor saya dekatkan lagi, ternyata ada 2 orang di pinggir jalan. Satu sedang mendorong sepeda motor, satunya lagi di belakangnya. Saya berhentikan motor saya lalu saya tanya mereka, "Kenapa motornya?" "Oh, tidak apa-apa mas, ini tidak kuat nanjak," jawab salah satu orang itu. "Apa perlu bantuan?" Saya coba untuk menawari bantuan. "Oh, tidak usah mas, sebentar lagi juga bisa jalan." Tapi rupanya orang ini menolak. Mungkin memang benar, trek ini sangat menanjak jadi wajar saja motor mereka tidak kuat. Lagi pula motornya Matic ukuran kecil, apalagi untuk berdua. "Ya udah, saya tinggal ya." "Iya ya mas, tidak apa-apa. Itu di belakang masih ada teman nanti yang menyusul."
Jawaban orang ini membuat saya yakin kalau mereka berdua sepertinya tidak butuh bantuan. Toh masih ada temannya di belakang sana. Akhirnya saya meninggalkan dua orang itu dan kembali memacu motor saya menaiki bukit. Prasangka negatif saya akhirnya hilang juga. Saya saja yang terlalu mudah tersugesti yang enggak-enggak. Beberapa menit kemudian jalanan sudah kembali normal, meski suhu dingin masih tetap menusuk-nusuk. Tapi akhirnya, di ujung jalan saya sampai juga pada sebuah gapura masuk yang ada tulisannya, "Welcome to Taman Wisata Alam Kawah Ijen." Ini pasti pos pendakian Paltuding itu. Dan setelah saya masuk, benar apa yang dikatakan Andri. Ternyata di sini ramai juga. Megapro saya parkir di tempat yang telah disediakan. Karena ini pertama kalinya saya ke sini, saya agak bingung. Apalagi sekarang sudah jam 1 dini hari lewat. Semua masih tampak gelap. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari tempat yang ramai. Saat itu juga saya menuju salah satu warung yang ada di dekat situ. "Permisi Bu, pesan kopi hitam 1 ya." Penjual tidak langsung menjawab karena sedang mengobrol dengan pembeli lain. "Iya Mas, kopinya berapa?" Baru dijawab beberapa detik kemudian. "1 saja," jawabku singkat. Saya duduk di salah satu kursi panjang. Warung ini adalah warung yang menjual makanan dan minuman, serta beberapa aparel pendakian seperti kupluk, kaos tangan, sial, dan lain sebagainya. Tepat di depan warung adalah lapangan luas yang gelap gulita. Hanya ada beberapa lampu penerang, namun tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh pemandangan yang ada. Saya pikir halaman depan tersebut adalah kantung parkir di sini. Terlihat ada 2 mobil yang terparkir sejak tadi. Jika saya lihat dari tempatnya yang luas, kemungkinan besar bisa menampung banyak kendaraan. Itu masuk akal juga, mengingat wisata Gunung Ijen ini yang sangat populer dan banyak menjadi destinasi para wisata. Saya yakin besok siang pasti tempat ini bakalan penuh oleh kendaraan yang parkir. "Habis naik gunung Mas?" Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya. Lalu dia duduk di sebelah saya. Iya Mas," jawabku sedikit kaget. "Naik mana kalau boleh tahu?" "Gunung Raung," jawabku sambil membetulkan posisi saya yang tiba-tiba kurang enak. Ini kali kedua saya ditanya, "Habis naik gunung mana?" Wah, hebat Mas. Saya juga dari dulu ingin naik Gunung Raung, tapi belum kesampaian. Saya sudah menebak jawaban seperti ini pasti akan keluar dari mulut orang ini. "Bukan apa-apa kok Mas, yang penting siap mental dan persiapan. Siapa saja bisa naik Gunung Raung," ucapku sedikit memotivasi. Saya terdengar sedang merendah diri. Padahal dalam hati saya sedikit nyombong. Kopi hitam panas datang beberapa saat kemudian. Saya dan orang yang baru saya kenal ini melanjutkan obrolan kami. Jujur saya senang karena ada teman ngobrol. Malam-malam begini kalau sendirian, yang ada cuma ngantuk. Saya banyak menceritakan pengalaman pendakian ke Gunung Raung kemarin, tentang basecamp pendakiannya, pos 1 rumah Pak Sunaria yang dikelilingi kopi khas Raung, jalur seram yang dijuluki jembatan Sirotol Mustaqim, dan juga sunset di Camp 7. Orang yang saya ajak bicara tampak berbinar-binar. Dia senang sekali mendengar cerita saya, meskipun sebenarnya ada cerita horor yang menghantui pendakian kemarin. Tapi untuk masalah itu enggak saya ceritakan. Cukup yang senang-senang saja supaya dia tambah bersemangat untuk mengejar keinginannya mendaki Gunung Raung. Kopi pun telah habis tanpa saya sadari, menyisakan ampas pahitnya saja. Begitupun obrolan kami turut usai. Saya juga menanyakan tentang pendakian Gunung Ijen, tapi rupanya dia tidak paham karena juga baru pertama kali ke Paltuding ini. Selepas membayar 1 gelas kopi, saya langsung keluar warung. Tepat di depan teras, ada seorang bapak yang sedang duduk berselimut sarung sambil menikmati setiap hisapan rokoknya. Psst, asap rokok terbang tidak terlihat. "Mau naik Ijen Pak?" Tanyaku basa-basi. Siapa tahu bapak ini juga wisatawan. Dia menoleh sebentar. "Saya yang jaga warung ini Mas," jawabnya lalu menoleh kembali sambil menghisap rokoknya lagi. "Oh maaf, saya kira wisatawan." Saya tersipu malu. Mungkin saja bapak ini suaminya ibu penjual kopi di dalam tadi. "Oh ya Pak, cara masuk ke Ijen bagaimana ya Pak?" Kali ini saya usahakan bertanya dengan benar. Jujur sejauh ini yang saya tahu hanya sekedar rute menuju pos Paltuding ini.
Andri sama sekali tidak memberitahu saya bagaimana cara beli tiket masuk dan seterusnya. Bapak itu merubah posisi duduknya. Itu mas, tempat tiketnya di sana. Ia mengeluarkan satu tangan dari dalam sarung dan menunjuk ke arah sebuah bangunan rumah. Saya paham arah bapak itu. Tapi sekarang masih tutup, jam 2 nanti baru buka. Jawab bapak itu lagi. Kemudian memasukkan satu tangannya tadi kembali ke dalam sarung, sedangkan rokoknya masih menempel di mulutnya. Nanti langsung ke sana saja, nanti ada orang yang jaga. Biasanya begitu dibuka, langsung ramai banyak yang ngantri. Oh, begitu pak. Belum lagi nanti katanya mau ada rombongan pakai bis, tambah ramai lagi, tapi ini belum pada datang. Wah, ramai juga ya pak. Oh, di sini ramai terus mas, turis-turis bule banyak, tiap hari bisa ratusan yang datang. Oh, pendakian masih berlanjut. Dingin semakin mencekam. Saya hanya memakai jaket motor biasa yang dipinjami Andri dan topi. Tapi saya sedikit terbantu oleh kaos tangan yang saya beli di warung saat di Paltuding tadi. Tiap pagi buta begini berarti selalu ramai ya mas? Saya kembali melanjutkan obrolan saya dengan guide lokal. Iya mas, para turis mengejar fenomena Blue Fire yang cuma ada 2 di dunia. Satu di Islandia, satunya lagi di sini. Habis itu, Blue Fire-nya juga hanya kelihatan saat jam 2 sampai 4 dini hari. Jelas guide tersebut. Dari sini saya baru paham kenapa Andri menyuruh saya untuk berangkat tengah malam ke Ijen. Selain itu untuk Summit Attack ternyata api biru hanya muncul di pagi buta sampai jam 4 saja. Setelah jam 4 berarti api biru nggak kelihatan lagi mas? Semakin hilang mas, atau lebih tepatnya semakin tidak terlihat. Jam 5 ke atas sudah tidak terlihat. Saya lihat jam di tangan masih pukul 2 lewat setengah jam. Masih ada waktu. Oh ya mas, saya masih penasaran. Sebenarnya kenapa bisa muncul api biru di Kawah Ijen? Dan apa bedanya sih dengan api biru yang ada di kompor gas yang biasa kita lihat itu? Sebenarnya seperti ini. Api biru itu tercipta karena ada reaksi antara gas belerang dengan oksigen. Gunung Ijen sendiri memiliki gas belerang yang tinggi, sehingga jika teroksidasi maka akan menghasilkan air biru. Lalu apa bedanya api biru Ijen dengan api biru di kompor gas? Kalau api di kompor gas bisa dimatikan, kalau api biru di Ijen abadi mas. Kali ini saya bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Quid. Memang sih, kalau sekedar api biru, ibu-ibu rumah tangga juga bisa melihatnya. Tapi api biru di Ijen ini rupanya api yang abadi. Pantas saja termasuk fenomena alam yang sangat langka. Saya beritahu lagi mas, di kawah Gunung Ijen terisi oleh air asam dengan tingkat keasaman yang tinggi. Selain itu kawah Ijen juga dinobatkan sebagai danau kawah asam terluas di dunia mas. Wah, jujur saya malah baru tahu. Tidak disangka ternyata pilihan destinasi saya ke Ijen ini sungguh tepat. Gunung Ijen memang gunung yang istimewa. Dan saya juga sangat senang bisa bertemu dengan guide lokal ini yang mau berbagi informasi meskipun saya bukan turis yang dibawanya. Trek pendakian semakin menanjak. Mungkin sudah semakin dekat dengan puncak. Saya dan guide tadi memilih berhenti sejenak dan istirahat. 2 bule yang dibawanya jalan duluan di depan. Di pendakian Ijen tidak perlu khawatir tersesat karena jalurnya yang jelas dan hanya satu. Obrolan saya berlanjut. Kali ini kami mengobrol tentang turis-turis asing yang suka sekali dengan wisata alam di Indonesia. Salah satunya di Ijen ini. Selain daya tarik dari bule, api yang abadi itu, para turis juga suka sekali terhadap kegiatan yang sifatnya outdoor seperti mendaki gunung. Itulah yang menjadi magnet yang menarik para turis mancanegara untuk berdatangan ke Ijen. Untuk bisa melihat fenomena api biru, mereka harus datang pagi-pagi buta dan berjalan mendaki gunung terlebih dahulu. Butuh usaha untuk bisa melihat fenomena yang sangat langka tersebut. Saya pikir inilah tantangan tersendiri yang semakin membuat para wisatawan penasaran dan ingin mengunjungi Ijen. Saya melanjutkan pendakian. Keringat di badan lumayan bercucuran, tapi bukan masalah, karena sebentar lagi saya sampai di puncak Gunung Ijen. Saya dan guide yang saya ikuti ini akhirnya sampai di puncak. Tidak ada pemandangan yang terlihat karena kondisi masih gelap. Hanya ada lampu penerang yang dipasang di sebuah gubuk.
Sepertinya itu adalah tempat penjaga yang Quid bicarakan sebelumnya. Quid dan turisnya menuju ke gubuk tersebut dan membayar sejumlah uang. Lalu mereka turun ke bawah menuju kawah. Saya membuntuti di belakang mereka. "Sini mas," ucap Quid itu. Saya pun ikut turun ke bawah tanpa dicurigai oleh penjaga. "Maaf mas, kita berpisah di sini ya, soalnya saya harus fokus ke turis saya." "Oh, iya tidak apa-apa, sekali lagi terima kasih banyak." Mulai dari sini saya kembali sendirian menyusuri kawah Gunung Ijen, mencari api biru. "Sendirian, Cak?" tanya seseorang menghampiri saya. Dari rupanya jelas warga lokal, tapi kali ini lebih muda, barangkali dia wisatawan lokal. "Iya sendirian, sampean sendirian juga?" tanyaku balik mencoba lebih akrab. "Sama temen, tapi masih di bawah." "Duduk-duduk, ini ada roti, silakan ambil-ambil." Saya menawarkannya untuk duduk karena saya juga sedang duduk di atas matras sambil sarapan roti. "Iya ya Cak, sampean nggak perlu repot, saya cuma mau naik ke atas sana." "Memangnya di atas sana ada apa?" "Mau ke Kawah Bulan Sabit." Saya agak kurang paham apa yang dikatakan orang itu. Logatnya yang Madura itu masih bisa saya pahami, tapi kalau soal Kawah Bulan Sabit, saya sama sekali baru pertama kali mendengarnya. "Memangnya ada?" tanyaku lagi penasaran. "Ada, Cak," jawab orang itu. Saya pandangi ke arah timur. Memang di sana ada semacam bukit lagi, tapi saya tidak tahu kalau di sana juga gunung yang ada kawahnya. "Yang di atas sana itu sebenarnya gunung juga, Cak. Namanya Gunung Merapi Ijen." "Hah? Merapi? Gunung Merapi kan di Jawa Tengah, Cak." "Namanya mirip saja, Cak. Yang di sini namanya Merapi Ijen." Kemudian dia menambahkan lagi, "Kalau yang di sini sudah tidak aktif, Cak. Dan di puncaknya ada kawah yang unik sekali. Namanya Kawah Bulan Sabit." "Kenapa namanya Bulan Sabit?" "Karena di tengah kawah ada daratannya, Cak. Bentuknya seperti bulan sabit." "Oh, makanya disebut Kawah Bulan Sabit ya, Cak?" "Betul sekali, Cak." Wah, saya benar-benar baru tahu soal Kawah Bulan Sabit ini. Dan pertemuan saya dengan warga lokal ini juga suatu kebetulan yang tidak saya sangka-sangka. Ini memang di luar rencana saya. Tapi, rencana dadakan kadang juga jadi rencana yang sempurna. "Saya ikut ya, Cak." Saya berpisah dengan pendaki lokal yang baru saya kenal tadi. Dia dan temannya masih ingin menikmati Kawah Ijen. Sekarang saya menuruni Gunung Ijen untuk kembali ke pos pendakian Paltuding. Perjalanan turun saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh para penambang belerang dan para turis bule. 10 menitan saya turun. Saya sampai di sebuah tempat bernama Pos Bukit Gedung Bundar. Di sini banyak para penambang belerang berkumpul. Saya juga baru sadar ternyata tempat ini adalah tempat penimbangan belerang yang diangkut oleh para penambang. Pagi dini hari tadi saya juga lewat sini, namun karena masih gelap, jadi saya tidak sadar kalau ada bangunan di sini. Di tempat ini ramai sekali. Selain ada penambang yang sedang mengantri, ada pula turis-turis bule yang beristirahat. Sepertinya tempat ini juga dijadikan sebagai shelter pendakian untuk istirahat para pendaki. Saya mulai penasaran bagaimana cara kerja para penambang di Gunung Ijen ini. Lantas saya mencoba untuk melihat-lihat lebih dekat. Pos Bukit Gedung Bundar ini adalah sebuah rumah kayu yang lebih mirip warung. Ada semacam loket yang dijaga oleh seseorang. Kemudian tidak jauh dari situ, ada semacam timbangan, alat untuk menimbang belerang padat, hasil dari para penambang belerang. Para penambang yang baru datang akan mengantri. Setelah gilirannya tiba, mereka akan menimbang hasil belerang bawaan mereka, lalu ditukarkan dengan kwitansi pembayaran. "Kalau boleh saya tahu, memang dapatnya berapa rupiah Pak sekali angkut?" tanyaku kepada salah seorang penambang yang sedang istirahat, menunggu giliran. "Kalau di sini dihargai 900 per kilogramnya, Mas," jawab bapak ini dengan logat Madura yang kental. Ia bertelanjang dada, terlihat tubuhnya berkeringat dan legam. Potret tubuh yang bekerja sangat keras. "Kalau setiap angkat, biasanya kami kuat sampai 100 kilogram." Bapak itu melanjutkan ceritanya. 100 kilogram? Jujur saya kaget. "Iya Mas, 100 kilogram. Jadi sekali angkat ya bisa dapat sekitar 90.000. Asli, saya kaget mendengar apa yang dikatakan bapak ini.
Rupanya dari tadi saya lihat para penambang yang memanggul belerang dengan baunya itu seberat 100 kg. Sungguh saya semacam tidak percaya. Bapak ini tampak menangkap kekagetan saya. Kalau sampean tidak percaya, monggo dicoba saja, Mas. Bapak itu mempersilahkan saya untuk mencoba mengangkat belerang yang ada di keranjang bawaannya. Sejenak saya berpikir, selama ini saya mendaki gunung, paling banter saya gendong tas carrier seberat 20 kilo. Itu pun udah setengah mati menggendongnya. Kalau saya ke tempat fitness, paling berat saya angkat beban dengan gaya deadlift, persis seperti orang memanggul belerang. Itu sekitar 40 kg. Sudah maksimal. Bahkan orang-orang di gym yang berbadan gede, saya lihat hanya sedikit yang bisa mengangkat beban 100 kg. Saya nggak bisa bayangkan para penambang ini ternyata membawa beban 100 kilo di bahunya. Saya pikir ini luar biasa. Oke Pak, saya coba ya. Saya jongkok dan letakkan pundak saya pada gagang pengangkut belerang milik Bapak ini. 1, 2, 3. Astagfirullah. Ya ampun, cuma geser sedikit. Oke, gue nyerah. Gua takut dislokasi tulang. Bapak penambang ini hanya tersenyum. Wajahnya terlihat semakin perkasa, seperti panglima perang yang tidak terkalahkan. Saya dan orang-orang fitness lainnya kalah dengan para penambang di sini. Lalu setelah ditimbang dibawa kemana lagi Pak belerangnya? Tanyaku lagi. Ditimbang, dapat kwitansi pembayaran, lalu dibawa ke bawah, ke pos Paltuding. Nanti di sana kwitansi tadi ditukar dengan uang, ucap Bapak ini. Jadi ini nanti dipanggul lagi sampai bawah Pak? Iya Mas. Saya menelan ludah dan tidak mampu berkata-kata lagi. Betapa susahnya manusia untuk mencari nafkah, sehingga harus beradu dengan maut tiap kali menambang belerang yang asapnya mematikan itu. Lalu harus memikul beban yang sungguh berat dengan jarak sejauh 3 km. Dan setiap hari mereka melakukan itu. Sedangkan saya, orang-orang kaya saya, 1000 kali lebih enak karena dapat uang hanya dengan duduk-duduk di depan komputer. Sudah begitu, uang yang saya dapatkan jauh lebih besar. Saya benar-benar malu dengan diri saya sendiri. Manusia harus pandai bersyukur. Lama saya terdiam merenung sebelum saya melanjutkan mengobrol lagi dengan Bapak tadi. Dalam sehari biasanya mengangkut belerang berapa kali Pak? Rata-rata hanya bisa 2 kali, itu sudah maksimal, tapi banyak juga yang hanya sekali saja perharinya. Memangnya tidak ada pekerjaan lain Pak, selain menambang belerang? Tidak ada Mas, saya sudah nyaman seperti ini. Lagi pula saya sudah menjalani pekerjaan seperti ini selama 20 tahun. Wah, lama juga ya Pak. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa bisa bertahan sampai sebegitu lama Pak? Padahal kerjanya kan sangat berat. Bapak itu berhenti sejenak. Mungkin dia sudah sering mendapat pertanyaan semacam ini. Begini Mas, kalau di sini setiap kita angkut belerang, begitu selesai langsung dapat uang. Uang tersebut langsung bisa dimanfaatkan hari itu juga. Jadi kalau saya sedang butuh uang ya pasti menambang Mas. Kalau misal sedang kondisi normal biasanya, saya cuti dulu tidak nambang. Begitu Mas. Saya paham sekarang. Kenapa para penambang bisa betah bekerja padahal pekerjaannya sangat berat dan risiko kematian selalu mengintai kapanpun. Ternyata jaminan pendapatan yang membuat mereka betah menjalani profesi ini. Setiap kali bekerja menambang belerang, pada hari itu pula mereka mendapat gaji. Beda sekali dengan karyawan yang harus menunggu 1 bulan baru dapat gaji. Para penambang ini juga bisa kerja secara fleksibel. Artinya, mereka bisa bekerja semau mereka tanpa adanya target dan paksaan dari atasan. Itu yang membuat mereka terbebas dari bayang-bayang stres. Oh ya Mas, sampean mau beli ini tidak? Tiba-tiba bapak ini menawarkan sebuah souvenir yang terbuat dari belerang padat. Besarnya segenggam tangan dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kura-kura, kupu-kupu dan lainnya. Wah kebetulan Pak, saya juga sedang mencari souvenir untuk dibawa pulang. Saya keluarkan 50.000 dan saya berikan kepada bapak itu. Dan saya dapat beberapa souvenir dari belerang yang ditawarkan tadi. Ada sedikit haru di dalam dada. Orang-orang kota seperti saya mungkin terlalu pelit untuk mengeluarkan uang, membeli hal-hal kecil seperti untuk membeli produk-produk lokal. Saya juga sering menawar sadis kepada penjual-penjual souvenir di beberapa tempat wisata. Sedangkan jika saya mau membeli barang-barang made in luar negeri,
Saya sama sekali tidak pernah menawar. Begitu mudahnya uang saya keluarkan untuk membeli produk-produk negara lain. Sedangkan produk rakyat sendiri justru ditawar dengan harga rendah. Saya menyesal baru sadar sekarang. Harusnya dari dulu saya lebih sering beli-beli produk sendiri ketimbang produk-produk luar negeri. Terima kasih, ucap bapak itu tersenyum ramah mengalahkan silau matahari pagi ini. Gilirannya pun tiba, bapak itu harus menimbang belerangnya. Perjalanan saya lanjutkan kembali. Tidak jauh dari air terjun tadi, saya melewati sebuah pemukiman. Terdapat papan nama yang menunjukkan kalau saat ini saya berada di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Saya lanjutkan terus ke depan. Terlihat di ujung jalan yang sangat jauh di depan sana, ada perbukitan yang saya rasa sudah tidak ada pemukiman lagi. Saya berhentikan motor saya mulai bimbang. Rasanya tidak sejauh ini. Kalau saya teruskan ke depan, bisa-bisa saya tersesat. Saya memilih untuk memutar balik dan bertanya kepada salah satu orang yang ada di pemukiman tadi. Rumah-rumah berdiri sejajar dan dipagari dengan pagar bambu, khas sekali seperti bangunan sekolah zaman dahulu. Permisi, maaf Pak, numpang tanya, Kawah Wurung itu di sebelah mana ya? Tanyaku kepada seorang bapak yang sedang menyapu halaman. Terlebih dahulu saya matikan mesin motor supaya sopan. Oh, sampean lurus saja dari sini, nanti ada pelang penunjuk jalan. Kalau dari sini kanan jalan, sekitar 100 atau 200 meter dari sini. Oh iya, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung kembali ke jalan yang sudah saya lewati tadi. Ternyata saya kelewatan. Tepat di sebelah kiri saya lihat bukit-bukit Teletubbies yang sebelumnya saya lihat dari Gunung Ijen. Ternyata lebih indah kalau dilihat dari dekat. Bukit-bukit itu lebih hijau dari yang saya kira, sungguh indah. Kemudian tidak jauh dari situ saya lihat ada pelang penunjuk arah bertuliskan Kawah Wurung. Oh, rupanya di sini. Jalan berubah menjadi jalan tanah dan berpasir. Saya mulai memasuki sebuah desa. Terlihat ada bangunan sekolah dasar dan beberapa rumah warga. Saya kembali menemui pelang penunjukan arah dan saya ikuti lagi. Arahnya masih terus lurus ke belakang. Terus saya ikutin jalan dan sampailah saya pada sebuah lapangan luas di balik desa tadi. Lapangan yang sangat luas dan juga kebun-kebun yang luas. Angin berembus kencang sekali karena tidak ada pepohonan besar yang menghadang. Bukit demi bukit menjulang di hadapan saya. Kebun kol dan berbagai macam sayuran juga tampak subur. Terlihat daunnya yang serba hijau segar. Ah, betapa indahnya dunia ini. Saya baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini, sejauh mata memandang. Pemandangan yang ada hanyalah hijau tumbuh-tumbuhan dan bukit. Langit di atas sana biru sempurna. Panas terik matahari tidak saya rasakan karena angin berhembus kencang. Satu hal yang membuat saya merasa ini seperti surga adalah di tempat ini saya sendiri. Sejauh yang saya lihat tidak ada orang lain selain yang ada di desa tadi. Lapangan luas dan kebun-kebun, tidak ada orang satupun di sana. Saya sudah memutar-mutar pandangan ke arah manapun, benar-benar tidak ada orang lagi. Kemudian saya sampai di sebuah lapangan dan motor saya berhentikan. Saya berguling-guling di atas rumput, benar-benar mengasihkan. Dan saya tidak malu karena memang tidak ada orang lain yang melihat. Saya jadi ingat tentang adegan-adegan di dalam film, di mana ada orang yang berguling-guling di atas rumput di suatu padang yang luas. Saya merasakannya sekarang. Ini benar-benar luar biasa. Untuk beberapa waktu saya tiduran di lapangan tersebut. Dari balik semilir angin yang berhembus yang sedari tadi menemani kesendirian saya, tampak seseorang sedang mengendarai sepeda motor dan menuju ke arah saya. Lambat namun pasti, orang itu sampai juga dan memarkirkan motornya di samping motor saya. Sendirian? Tanyanya begitu sampai. Ini merupakan pertanyaan kesekian kalinya yang saya dengar seharian ini. Iya Pak. Jawabku pendek dengan intonasi tinggi karena angin yang kencang takut tidak terdengar. Orang ini yang saya perkirakan berumur 40-an mulai berjalan mendekati saya. Dia membawa sabit di tangan kanannya dan karung putih di tangan kirinya. Saya yakin orang ini bukan tokoh antagonis di film trailer. Mana mungkin dia akan memutilasi saya lalu memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya. Saya terlalu berprasangka negatif. Lagi pula di tempat ini tidak ada orang lain lagi. Atau jangan-jangan saya salah masuk kebun orang. Dengan tatapan datar, orang itu semakin mendekati saya. Prasangka negatif saya tidak hilang. Lebih baik saya tanyakan saja langsung, Anda orang jahat atau bukan?
Kawah Wurung sebelah mana ya Pak? Tanyaku akhirnya. Bapak itu diam. Dia mengayunkan sabitnya. Saya sedikit kaget. Namun rupanya sabitnya dijatuhkan ke tanah. Lalu dia duduk. Itu, di sana Kawah Wurung. Dia menunjuk ke arah bukit tidak jauh dari tempat saya sekarang. Logat Maduranya kental sekali. Saya yakin dia orang asli sini. Sampean naik sebentar ke sana, langsung kelihatan Kawah Wurungnya. Saya hanya manggut-manggut saja. Sampean dari mana? Tanya bapak itu kemudian. Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Kelihatannya bapak ini senang mendengar kalau saya orang Jakarta. Saya kira orang sini-sini saja. Saya tersenyum simpul. Saya ini kebetulan orang yang mengurus pengembangan wisata Kawah Wurung ini, Mas. Untuk kesekian kalinya juga saya mendapat teman ngobrol. Selalu ada informasi baru yang saya dapat setelah bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang baru saya kenal. Memang tempat ini belum begitu dikenal masyarakat, tapi potensinya sangat luar biasa. Coba saya tanya bagaimana perasaan Anda sewaktu melihat pemandangan di sini. Indah, Pak. Indah sekali, jawabku. Baru pertama kali saya lihat pemandangan seperti ini. Nah, tuh kan. Coba nanti lihat Kawah Wurungnya. Di sana pasti lebih indah lagi dari ini. Bapak itu tampak berapi-api. Tapi Mas, seketika terlihat ada mendung di raut muka bapak ini. Ya beginilah, kita masih kekurangan dana untuk pengembangan. Kita masih kalah dari Ijen. Suntikan dana dari pemerintah juga belum maksimal, Mas. Anda lihat sendiri saja, di sini pemandangannya tidak kalah dengan Ijen. Rencananya saya ingin membangun semacam guest house di sini, Mas. Tujuannya apa? Supaya para wisatawan tertarik untuk ke sini dan bisa menginap. Dari situ kan juga menaikkan pendapatan. Betul tidak, Mas? Saya hanya bisa tersenyum. Bapak ini mungkin benar. Dia adalah pengembang wisata di sini, atau bisa dibilang stakeholdernya. Saya bisa melihat ada visi misi dari tatapan matanya. Potensi alam yang indah seperti ini memang sudah seharusnya bisa mendatangkan banyak pengunjung. Saya sepakat dengan hal tersebut. Namun entah mengapa jauh di dalam lubuk hati saya ingin tempat indah ini tetap seperti ini saja. Lestari, hijau, dan sepi tanpa seorang pun ada di sini. Bukan egois, tapi saya melihat alam yang asri ini juga seperti bahagia tanpa adanya manusia. Gunung yang saya anggap kecil seperti bukit tadi, nyatanya begitu besar setelah saya dekati dan berada tepat di bawahnya. Di kaki gunung kecil itu terdapat tower dan bangunan rumah. Mungkin itu adalah pos jaga di sini. Saya penasaran sekali ingin naik sampai puncak gunung kecil ini. Tapi apa dikata, ada bangunan tapi tidak ada orang. Tempat ini terlalu sepi dan saya kurang yakin soal keamanannya. Saya takut jika motor saya tinggal di sini, lalu saya mendaki ke atas bukit. Bisa-bisa motor saya diangkut dengan truk. Lebih baik saya berkeliling saja sambil melihat-lihat pemandangan sekitar. Saat saya berkeliling, terlihat ada beberapa ekor sapi yang sedang makan rumput. Mereka dibiarkan liar begitu saja tanpa diikat. Saya pikir inilah cara gembala yang seharusnya dilakukan. Sapi tidak akan terkekang. Mereka bisa bebas kemanapun. Ternyata selain surga buat orang awam seperti saya, Kawah Wurung ini juga surga bagi para sapi. Saya habiskan waktu untuk berkeliling sambil menikmati pemandangan yang ada. Hingga pada titik tertentu, perut saya berbunyi tanda saya mulai kelaparan. Saya mulai merasa ngantuk, lapar dan juga letih. Sepertinya kali ini waktu tidak lagi mengizinkan saya untuk meneruskan perjalanan, menikmati alam ini. Tubuh manusia juga punya batasan. Saya nggak bisa memaksakan tubuh saya untuk terus bersenang-senang. Jam sudah menunjukkan waktu 12 siang. Panas semakin terik, sudah saatnya saya menyudahi perjalanan saya hari ini. Saya harus kembali ke Banyuwangi dan istirahat. Satu hal yang akan selalu saya ingat akan tempat ini. Keindahannya tidak akan pernah luntur dari ingatan saya. Saya berharap suatu saat nanti, saya bisa kesini lagi bersama dengan orang yang saya sayangi. Jakarta masih macet seperti biasanya. Belum lagi kalau hujan turun, genangan air selalu ada di mana-mana. Hari ini saya kembali seperti sedia kala, selalu menghabiskan malam di kantor, lembur dengan pekerjaan yang berjibun. Cuti lama bukan berarti lepas dari segala beban, justru beban yang lebih berat menanti di hari pertama masuk kerja lagi. Pendakian ke Gunung Raung dan ke Gunung Ijen yang saya akhiri di Kawah Wurung telah memberikan cerita yang sangat berkesan dalam hidup saya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.